Shalom Papa Mama, berikut ini panduan orang tua untuk ibadah online King's Kids. Yang pertama, ajak anak untuk bersiap selayaknya hendak pergi ke gereja. Persiapkan gadget untuk memutar materi ibadah online. Yang kedua, ajak anak untuk mengikuti ibadah dengan baik, yaitu dengan cara ikut melakukan semua yang dilakukan oleh kakak Tuke. Yang ketiga, ingat, anak melihat teladan kita, jadi papa mama harus juga mengikuti dengan antusias. Nah, yang terakhir, tanyakan nilai atau pesan apakah yang anak dapatkan dari ibadah online hari ini. Shalom adik-adik. Wah, gimana kabar ini kalian di rumah? Pasti sehat-sehat aja kan? Haleluya kalau gitu, oke? Nah, sekarang kakak undang kita mau sama-sama mulai ibadah kita di hari ini, di minggu ini. Yuk, kakak undang kita mau sama-sama rapiin kamar kita, rapiin tempat kita buat mulai ibadah. Karena kita mau deket sama Tuhan hari ini. Karena kita mau apa? Kita mau mulai ibadah kita hari ini. Yuk, kakak undang kita mau sama-sama tutup mata kita mau berdoa. Mari sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan kalau kau boleh izinkan kami Tuhan, untuk kami boleh sama-sama mulai ibadah hari ini Tuhan. Biar kau yang sertai ibadah kami ini Tuhan, hari ini Tuhan, dari awal hingga akhir Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya dalam namamu yang siap memulai ibadah hari ini. Sama-sama katakan amin. Oke, siapa yang di sini sudah siap muji Tuhan boleh angkat tangannya, boleh lambaikan tangannya di rumah masing-masing. Haleluya. Oke, boleh kasih senyum ke kanan kiri, ke mami papi, mbak suster. Iya, ngomong ayo mimpi, kita mau ibadah dulu. Asik ya. Yuka. Yuk pakai gerakannya ya. Yang lumpuh berjalan, hap hap hap. Yang buta melihat, hip hip hip. Yang tuli mendengar, hap hap hap. Katakan, Yesusku hebat, luar biasa lagi. Yang lumpuh berjalan, hap hap hap. Yang buta melihat, hip hip hip. Yang tuli mendengar, hap hap hap. Yesusku hebat, luar biasa lagi dari awal. Yang lumpuh berjalan, hap hap hap. Yang buta melihat, hip hip hip. Yang tuli mendengar, hap hap hap. Yesusku hebat, luar biasa. Katakan, Yesusku hebat, luar biasa lagi. Yesusku hebat, luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Oke, siapa yang percaya kalau Allah kita Allah yang sanggup melakukan segala perkara, boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi adik-adik. Haleluya. Mami papi juga boleh ikutan ya. Haleluya. Oke, boleh kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Kita mau lebih lagi muji Tuhan. Yuka. Boleh sempat tepuk tangan adik-adik di rumah. Haleluya. Mari nyanyi buat Tuhan. Dengan suara kita sama-sama katakan, apa yang tak pernah dilihat mata. Katakan, yang tak pernah dan tak pernah didengar telinga. Yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Katakan, Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Yuk dari awal katakan, apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga. Mari adik-adik lebih lagi katakan, yang tak pernah timbul di dalam hati.
semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Boleh tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau Kau boleh kasih kesempatan kami Tuhan, untuk kami lebih lagi Tuhan masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Lebih lagi Tuhan, lebih dalam lagi Tuhan, untuk memuji dan menyembah Kau Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari hadir sambil angkat tangan kita mau nyanyi pujian di hadapan Tuhan. Sama-sama kita katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Lebih baik katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan Tuhan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Lebih lagi, ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan Tuhan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Lebih lagi, kami yakin Tuhan Kau hadir di sini Tuhan, Kau nyata di sini Tuhan. Katakan, kemenangan terjadi di sini. Mari lebih lagi dengan iman kita katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Katakan, kesembuhan terjadi di sini, pemulihan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat segenap kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, ada kemenangan Tuhan,
Ada pemulihan Tuhan, ada kesembuhan Tuhan saat kami ada bersama Engkau Tuhan. Saat kami ada dalam Engkau Tuhan dan Engkau ada dalam kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kalau sebentar kami mau sama-sama duduk diam Tuhan mendengar setiap kebenaran firman-Mu. Biar Kau yang persiapkan hati kami Tuhan, pikiran kami Tuhan, agar siap ditaburi oleh firman-Mu Tuhan. Biar di hati kami Tuhan setiap firman-Mu bertumbuh, berbuah lebat Tuhan. Terima kasih Yesus dalam nama-Mu yang siap mendengar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik. Wah, adik-adik gimana kabarnya selama di rumah? Kak Juli percaya adik-adik, papi dan mami sehat selalu ya. Amin. Nah, sebelum Kak Juli lanjutin firman hari ini, ada yang masih ingat minggu lalu Kak Putri firman tentang apa? Iya, betul. Minggu lalu Kak Putri firman tentang Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Selain itu, Kak Putri juga kasih kita ayat hafalan. Adik-adik ada yang sudah hafal? Oke, buat adik-adik yang sudah hafal, nanti bisa dipraktekin ya. Dan boleh direkam oleh mami papi dan bisa dikirim ke kakak Tukai melalui WhatsApp. Sekarang adik-adik duduk yang manis dan rapih ya. Jangan lupa siapin Alkitabnya karena kita mau mulai firman hari ini. Firman hari ini berjudul Diselamatkan oleh Iman. Diambil dari Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Sekali lagi, firman hari ini berjudul Diselamatkan oleh Iman, diambil dari Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Kakak bacakan dulu ayatnya ya. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia. Lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Wah, luar biasa ya Tuhan Yesus kita. Nah, jadi adik-adik, ayat ini menceritakan perumpamaan tentang Yesus menyembuhkan seorang buta di dekat Yeriko. Di kota tersebut ada seorang pengemis yang buta, namun disembuhkan dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus karena iman yang dimiliki oleh si pengemis tersebut. Dari cerita tersebut, ada beberapa poin atau beberapa hal yang bisa kita pelajari sama-sama. Yang pertama yaitu, iman adalah anugerah dari Tuhan Yesus. Iman adalah anugerah dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik telah memberikan kita semua anugerahnya berupa iman percaya. Nah, dengan iman tersebut, kita yakin dan percaya bahwa hanya Tuhan Yesus yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kita. Sebagai contohnya nih adik-adik, dari cerita tadi, Tuhan Yesus sanggup kok menyembuhkan orang buta. Menurut kita hal itu kedengarannya mustahil kan? Tapi enggak bagi Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus kita adalah Tuhan Yesus yang ajaib. Nah, Tuhan Yesus juga enggak cuma bisa menyembuhkan sakit penyakit loh adik-adik. Dia sanggup menolong segala masalah yang kita hadapi. Asalkan kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus dapat melakukan itu semua. Poin yang kedua yaitu iman menentukan perbuatan. Iman menentukan perbuatan. Nah, adik-adik tahu nggak sih kalau misalkan iman kita itu menentukan perbuatan kita? Nah, iya adik-adik, jadi segala hal yang kita lakukan itu nggak terlepas dari iman yang kita miliki di dalam hati. Jadi kalau misalkan iman kita baik, sudah pasti kita akan melakukan hal-hal yang baik juga, perbuatan-perbuatan yang disukai oleh Tuhan. Sebagai contoh, kalau misalkan adik-adik memiliki iman yang baik, adik-adik pasti akan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, seperti perbuatan-perbuatan yang disukai oleh Tuhan. Adik-adik akan membaca firman Tuhan setiap hari, adik-adik akan rajin berdoa, adik-adik juga nggak akan main game seharian di rumah. Nah, adik-adik bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik lainnya kalau misalkan adik-adik memiliki iman dalam hati yang baik. Gitu ya adik-adik.
Poin yang ketiga, yaitu poin yang terakhir, semua orang berharga di mata Tuhan. Semua orang berharga di mata Tuhan. Bagi Tuhan Yesus, semua anak-anaknya adalah berharga. Bagi Tuhan Yesus, kita semua adalah spesial. Adik-adik ulangin perkataan kakak ya. Kita semua adalah spesial. Nah, betul adik-adik. Di mata Tuhan Yesus, kita semua itu sama. Tuhan Yesus gak pernah membeda-bedakan siapa kita dan dari mana kita. Nah, sebagai manusia, kita sendiri gak boleh membeda-bedakan atau menilai iman seseorang mana yang lebih baik atau lebih buruk dibanding yang lainnya. Sebagai contoh dari cerita tadi, meskipun sang pengemis buta itu lemah dan tidak berdaya, tapi Tuhan Yesus sembuhkan dan selamatkan ia karena iman yang dimiliki oleh pengemis tersebut. Itu artinya Tuhan Yesus gak pernah memandang siapa kita, Tuhan Yesus gak pernah membeda-bedakan siapa kita, karena yang Tuhan Yesus lihat itu adalah iman yang kita miliki di dalam hati. Setuju ya adik-adik? Nah, jadi meskipun adik-adik merasa masih kecil dan belum bisa melakukan banyak hal, Tuhan Yesus tetap sayang adik-adik dan melihat iman yang adik-adik miliki. Oke? Itu dia 3 poin yang bisa kita pelajarin pagi ini. Yang pertama yaitu iman adalah anugerah dari Tuhan Yesus. Yang kedua, iman menentukan perbuatan. Yang ketiga, kita semua berharga di mata Tuhan. Nah, sekarang kakak mau ingetin nih sama adik-adik, di masa-masa yang sulit dan berat seperti sekarang ini, yang mana adik tahu kita ada di rumah terus, kita terbatas aktivitasnya, nggak bisa melakukan banyak hal di luar rumah, adik-adik belajar di rumah. Hal itu tentu akan membuat tekanan dalam diri kita, yang mana kalau misalkan iman kita nggak kuat, kita akan goyah. Jadi, di masa-masa yang sulit dan berat ini, kita nggak boleh kehilangan iman kita sama Tuhan Yesus. Iman kita harus lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Setuju, Papi Mami? Nah, adik-adik di rumah bisa saling menguatkan satu sama lain. Adik-adik bisa menguatkan Papi dan Mami, dan anggota keluarga lainnya. Di samping itu, adik-adik juga bisa kok mengingatkan Papi dan Mami dan teman-teman semua bahwa apa yang kita alami saat ini adalah rancangannya Tuhan. Nah, kakak percaya kalau sampai saat ini kita boleh mengalami ini semua, kita boleh menghadapi masa-masa yang berat ini, semua adalah anugerah yang Tuhan kasih buat kita. Kalau sampai saat ini adik-adik masih bisa bernafas, adik-adik masih bisa bermain di rumah sama Papi Mami, adik-adik masih bisa makan yang cukup, adik-adik masih bisa menghabiskan banyak waktu bersama Papi Mami, itu semua juga adalah anugerah Tuhan yang harus kita syukuri. Jadi, jangan sampai hal ini membuat adik-adik sedih, adik-adik merasa bosan, dan adik-adik kecewa sama Tuhan. Gak boleh ya adik-adik, karena apapun masalah yang kita hadapi sekarang, iman kita harus lebih besar sama Tuhan Yesus. Setuju ya? Nah, jadi adik-adik, percayalah Tuhan Yesus selalu bersama kita apapun masalah yang kita hadapi, asalkan kita mau datang kepadanya. Sama seperti cerita tadi, si pengemis begitu tahu kelemahannya apa, dia hanya minta kepada Tuhan Yesus. Dia hanya percaya bahwa Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkannya. Dan apa yang terjadi ketika si pengemis tersebut minta sama Tuhan, Tuhan kasihkan, Tuhan sembuhkan dia. Bahkan lebih dari itu, Tuhan menyelamatkan hidupnya. Jadi, adik-adik, kekuatan yang iman kita miliki itu luar biasa. Jangan sampai adik-adik merasa kehilangan iman di saat-saat yang berat seperti ini ya. Nah, kita harus bisa pelihara iman kita setiap harinya dengan rajin berdoa dan membaca firman Tuhan setiap hari. Mungkin kedengarannya membosankan ya adik-adik, kita setiap hari harus berdoa, harus baca Alkitab. Tapi dari hal sederhana itu bisa menguatkan iman kita setiap harinya, bisa meningkatkan percaya kita dan yakin kita sama Tuhan Yesus bahwa kita sanggup menghadapi ini semua. Setuju ya adik-adik? Dengan kita sudah berdoa setiap hari, kita sudah baca firman Tuhan setiap hari, dan iman kita meningkat setiap hari. Dengan begitu, Tuhan Yesus pasti punya rancangan keselamatan buat hidup kita ke depannya. Nah, adik-adik, kakak percaya bahwa kita semua bisa dipakai Tuhan dalam keadaan yang seperti sekarang ini. Sekarang, Kak Juli mau kasih ayat hafalan ya buat adik-adik. Ayatnya ada di 2 Timotius pasal 3 ayat 15. Sekali lagi, ayatnya ada di 2 Timotius pasal 3 ayat 15. Kakak bacakan ya.
Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Yuk adik-adik, kakakmu ajak adik-adik berdoa mengakhiri ibadah kita pagi ini. Adik-adik tutup matanya dan lipat tangannya ya. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan karena masih bisa mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu pada kami Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat apa yang telah kami pelajari Tuhan. Kiranya melalui firman ini kami memiliki iman yang lebih percaya akan Engkau Tuhan. Kami memiliki yakin dan percaya Tuhan bahwa apa yang kami hadapi saat ini tak lain adalah anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga mau percaya Tuhan bahwa masalah yang kami hadapi saat ini tidak lebih besar dari iman yang kami miliki kepada Engkau. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan yang boleh kami rasakan Tuhan di tengah-tengah masalah yang kami hadapi. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat keluarga kami Tuhan, buat saudara-saudara kami di luar kami Tuhan, dan kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman di luar kami Tuhan. Kami mau percayakan Tuhan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar kiranya hanya kemurahan-Mu Tuhan yang menyertai mereka Tuhan, apapun yang mereka hadapi Tuhan, apapun pergumulan yang sedang mereka alami akhir-akhir ini Tuhan, biar mereka juga boleh memiliki iman yang percaya kepada Engkau Tuhan, dan boleh beroleh keselamatan daripada-Mu. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat papi mami Tuhan yang hari-hari ini mungkin merasakan beban yang luar biasa Tuhan. Kami mau percaya Tuhan, tidak ada kata mustahil dalam nama-Mu Tuhan. Kami mau percaya Tuhan bahwa apa yang papi mami kami hadapi saat ini Tuhan, Engkau punya rencana yang jauh lebih besar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa untuk keadaan kota dan bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, gak ada yang terlepas dari mata-Mu Tuhan atas kota dan bangsa kami Tuhan. Engkau menyertai selalu kota dan bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, pemimpin-pemimpin yang ada di pemerintahan Tuhan dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana baiknya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati kami hingga sampai pada saat ini Tuhan. Kami percayakan Tuhan iman kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.